jurusan Sistem Informasi. Kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah Struktur Data dengan subtema QQ dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Ade Irma Suryani MKom. Sebelum masuk materi video, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok dengan beranggotakan 3 orang, yaitu pertama saya Hafizah dengan NIM 235720111047. Dengan saya Yauni Apriliana dengan NIM 235720111060. Dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 235720111036. Baik, mari kita lihat videonya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nama saya Yauni Apriliana dengan NIM 235720111060. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Struktur Data, dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani MKom, dengan subtema tentang QQ. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang arti QQ. Apakah itu QQ? Yuk kita cari tahu, teman-teman. Jadi kali ini QQ secara harfiah yaitu antrian, secara istilah QQ merupakan suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen atau disebut insert hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen itu remove dilakukan lewat ujung yang lain atau sisi depan atau front. QQ bersifat FIFO atau first in first out, yaitu data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu dan data yang terakhir masuk akan keluar terakhir. Jadi di QQ elemen yang pertama kali masuk yaitu elemen depan, contohnya seperti A, B, C, D, dan E. Itu dinamakan dengan front 1, karena A termasuk elemen yang pertama kali masuk. Selanjutnya adanya di QQ yaitu elemen terakhir kali masuk. Seperti contoh elemen belakang atau rear. Contohnya yaitu dari E, D, C, B, dan A. Itu disebut dengan belakang atau rear karena E merupakan elemen yang terakhir kali masuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang penambahan elemen yang dilakukan di salah satu ujung menepati posisi belakang. Seperti yang kita lihat ya teman-teman. A, B. Itu adalah penambahan elemen di satu ujung menepati posisi belakang. Dan disusun dengan C, D, E, dan D. Dan juga di QQ adanya juga penghapusan elemen yang dilakukan lewat sisi depan, seperti contoh seperti A yang barusan kita lihat ya teman. A akan terhapus karena penghapusan elemen dilakukan lewat sisi depan. Karena yang A ini akan juga terhapus dengan disusul dengan huruf yang sesudah A. Lanjut dengan B, C, D, E, dan D. Karena penghapusan elemen dilakukan lewat sisi depan itu menggunakan prinsip FIFO. Karena elemen yang pertama masuk, maka akan menjadi elemen yang pertama keluar. Seperti itu. Di dalam QQ juga ada operasinya loh.
Yuk cari tahu. Operasi pada QQ yang pertama NQQ atau insert yang berperan dalam operasi penambahan elemen baru ke antrian, di mana elemen baru selalu dimasukkan ke dalam posisi paling belakang. Saat elemen baru ditambahkan, langkah pertama adalah menggerakkan tile dengan menambahkan nilai ke counter tile. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasikan bahwa elemen baru telah ditambahkan ke dalam antrian dan tile sekarang menunjuk ke posisi terbaru dalam antrian. Yang kedua, DQQ atau remove. Digunakan dalam operasi penghapusan elemen kepala dari antrian. Proses penghapusan ini melibatkan pergeseran semua elemen dalam antrian ke arah depan, yang dilakukan dengan mengurangi nilai tile sebanyak 1 dan menggunakan pengulangan untuk menggeser elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, elemen terdepan dapat dihapus dari antrian dan antrian akan mengalami penyusutan ukuran. Jadi seperti yang kita lihat ya, QQ. Jadi DQQ yang seperti yang saya lingkari ini, DQQ itu adalah penambahan elemen baru ke antrian. Dia nanti akan masuk ke sebuah elemen. Jika yang saya tunjuk ini EQQ, yaitu penghapusan elemen kepala dari antrian, akan nanti terhapus dari elemen tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operasi pada QQ. Operasi pada yang ketiga, create. Yang ketiga, operasi pada QQ yaitu create, yaitu suatu operator untuk membentuk dan menunjuk suatu antrian hampa pada key. Ini contohnya. Yang keempat, isempty, operator yang menentukan apakah antrian key hampa atau tidak. Operan dari operator ini merupakan antrian, sedangkan hasilnya merupakan tipe data boolean, seperti contoh yang saya bulatkan ini. Selanjutnya, baiklah, saya Hafizah dengan NIM 235720111047 ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Yelni Afriliana. Di sini saya ingin melanjutkan tentang contoh dari QQ. Baiklah, pertama dalam pembentukan QQ kita harus membuat antrian baru atau disebut dengan create. Nah, di sini untuk create atau membuat antrian barunya masih kosong, maka frontnya tidak terdefinisi, realnya tidak terdefinisi, dan nullnya 0. Selanjutnya, insert atau memasukkan elemen. Di sini kita disuruh untuk memasukkan elemen 3 ke dalam antrian. Maka frontnya akan menjadi 3, realnya menjadi 3 dan nullnya 1. Front di sini adalah elemen terdepan yaitu 3, realnya elemen belakang 3 dan null yang ada di dalam antrian 1. Selanjutnya insert yaitu masukkan elemen 4 dan 5 ke dalam antrian. Maka di sini frontnya akan menjadi 3, realnya menjadi 5 dan null akan menjadi 3. Front elemen terdepannya 3, real elemen belakangnya 5 dan nullnya jumlah elemen yang ada di antrian ada 3. Selanjutnya remove yaitu mengeluarkan elemen terdepan dalam antrian. Maka yang di remove di sini adalah angka 3, maka angka 3 akan terhapus dari antrian dan angka yang ada di dalam antrian yaitu angka 4 dan juga angka 5. Maka elemen terdepan atau front yaitu angka 4, elemen belakang yaitu rear angka 5 dan jumlah elemen di dalam antrian ada 2 buah, maka nolnya menjadi 2.
selanjutnya kita di sini akan membahas tentang antrian melingkar atau circular array. Nah, antrian melingkar atau circular array ini adalah array melingkar. Circular array artinya array dapat diakses mulai dari sembarang indeks atau indeks awal ke arah indeks terakhir atau maksimum array, lalu memutar ke indeks pertama hingga kembali ke indeks awal. Circular array adalah array yang dibuat seakan-akan merupakan sebuah lingkaran dengan titik awal dan titik akhir saling bersebelahan jika array tersebut masih kosong. Jumlah data yang dapat ditampung oleh array ini adalah besarnya ukuran array dikurangi 1. Misalnya, besar array adalah 8, maka jumlah data yang ditampung adalah 7. Dengan circular array, meskipun posisi terakhir telah terpakai, elemen baru tetap dapat ditambahkan pada posisi pertama jika posisi pertama dalam keadaan kosong. Contohnya seperti ini. Nah, agar teman-teman lebih paham, yuk simak contoh berikut ini. Nah, di sini adalah contoh dari circular array yang berbentuk lingkaran. Nah, contoh, gambarkan keadaan antrian untuk setiap pemanggilan operasi berikut. Terdapat 5 elemen dengan kondisi awal hampa. 1. Insert sebanyak 5 kali, yaitu elemen A, B, C, dan D, E. Nah, di sini kita akan memasukkan elemen A, lanjut dengan elemen B, elemen C, elemen D, dan elemen E. Kedua, remove sebanyak 3 kali, maka di sini kita akan melakukan penghapusan sebanyak 3 elemen. Maka yang akan dihapus di sini adalah elemen A, elemen B, dan juga elemen C. Yang ketiga, remove, kita akan melakukan penghapusan lagi, maka yang akan dihapus sebanyak 1 elemen. Maka elemen yang akan dihapus di sini adalah elemen D. Nah, selanjutnya yang keempat, insert sebanyak 2 kali, yaitu menambahkan elemen F dan G ke dalam circular array. Maka di sini akan ditambahkan elemen F dan elemen G. Selanjutnya, remove, melakukan penghapusan 1 elemen. Maka yang akan dihapus di sini adalah elemen E. Baiklah, saya Muhammad Rizky dengan NIM 2357 2011 1036 akan melanjutkan materi dari Hafizah. Ini selanjutnya tentang antrian berujung ganda atau disebut juga dengan double-ended QQ. Double-ended QQ adalah antrian di mana elemennya bisa masuk dan keluar lewat kedua DQ ujungnya. Berbeda dengan QQ yang hanya bisa masuk lewat ujung belakang dan keluar lewat ujung depan. DQ adalah suatu QQ ganda atau double QQ yang memiliki 2 buah pointer yang menunjuk ke posisi sebelumnya dan sesudahnya. Berikut ini contohnya: left sama dengan sisi kiri dari DQ, right sama dengan sisi kanan dari DQ. Asumsi elemen DQ berurut dari kiri sampai ke kanan. Nah, di dalam antrian berujung ganda atau double-ended QQ ini berbeda dengan QQ yang biasa. Apa bedanya? Yuk kita cari tahu. Di dalam antrian berujung ganda ini, elemen bisa masuk dan keluar lewat kedua DQ. Suatu QQ ganda atau double QQ yang memiliki 2 buah pointer di ujungnya. Kalau QQ yang biasa hanya bisa di satu posisi. Contohnya seperti ini: QQ, DQ, NQ. Front Q sama dengan sisi kirinya, bisa keluar masuk, dan rear Q sama dengan sisi kanan, bisa juga masuk dan keluar. Contoh antrian berujung ganda menggambarkan 2 buah DQ masing-masing berisi 4 elemen yang ditempatkan di dalam sebuah array dengan 8 lokasi memori. DQ, DQ. Contohnya seperti ini: A, B, C, D, R, S, T, U. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari hasil video yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.